Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindi Arif Fakdira, biasa dipanggil Nindi dengan NIM 2511212023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat atau SKM dalam menangani masalah kekurangan gizi di Indonesia. Masalah kekurangan gizi masih menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, terutama anak-anak dan ibu hamil. Oleh karena itu, kehadiran tenaga kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah ini. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peran SKM, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs merupakan agenda global yang disepakati bersama oleh 193 negara anggota PBB sebagai langkah pembangunan berkelanjutan menuju kesejahteraan universal. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Dan berlandaskan pada prinsip no one left behind, yang berarti tidak boleh ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan, termasuk kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat miskin. Salah satu tujuan yang sangat relevan dengan masalah gizi adalah seperti Goal 1, No Poverty atau tanpa kemiskinan. Goal 1 bertujuan untuk menghapus segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia, sehingga setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, akses kesehatan, pendidikan, perumahan layak, serta lingkungan yang sehat. Kemiskinan merupakan akar dari berbagai masalah kesehatan termasuk kekurangan gizi, karena keterbatasan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan bergizi, fasilitas sanitasi, serta akses ke layanan kesehatan. Yaitu Goal 3, Good Health and Well-being, kehidupan sehat dan sejahtera. Goal 3 menekankan pentingnya peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan angka kematian ibu dan anak. Kaitannya dengan masalah gizi adalah kekurangan gizi menyebabkan stunting, wasting, anemia, dan rendahnya imunitas. Stunting meningkatkan risiko penyakit kronis saat dewasa seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Gizi buruk pada ibu hamil meningkatkan risiko bayi lahir prematur, BBLR, dan kematian. Goal 4, Quality Education, pendidikan berkualitas. Pendidikan memiliki hubungan erat dengan gizi karena tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, berpengaruh pada pola pengasuhan dan pola makan anak. Kaitannya dengan masalah gizi adalah rendahnya pengetahuan gizi berdampak pada pola makan yang salah meskipun bahan makanan tersedia. Anak yang mengalami stunting memiliki prestasi belajar rendah karena gangguan kognitif dan konsentrasi. Goal 6, Clean Water and Sanitation atau air bersih dan sanitasi layak. Air bersih dan sanitasi adalah faktor utama dalam mencegah penyakit infeksi yang memperburuk kondisi gizi. Nah, yang terakhir, Goal 2 atau Zero Hunger bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, menghilangkan semua bentuk kekurangan gizi termasuk stunting, wasting, serta meningkatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi untuk semua orang. Menurut data Riskesdas 2018 atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, Indonesia masih menghadapi beberapa persoalan gizi penting. Proporsi status gizi sangat pendek dan pendek atau stunting anak balita menurun dari sekitar 37,2% tahun 2013 menjadi sekitar 30,8% tahun 2018. Proporsi status gizi buruk dan gizi kurang menurun dari 19,6% tahun 2013 menjadi 17,7% tahun 2018. Terdapat pula persoalan seperti anemia pada ibu hamil, kurangnya energi protein pada balita, dan tingginya prevalensi remaja dengan status gizi pendek. Dampak dari kekurangan gizi ini sangat luas. Yang pertama itu ada pertumbuhan fisik anak terhambat, tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Kedua, gangguan perkembangan otak dan fungsi kognitif. Yang ketiga, rendahnya kemampuan belajar dan prestasi di sekolah. Yang terakhir, produktivitas ekonomi rendah saat dewasa. Generasi bangsa kehilangan potensi. Oleh karena itu, diperlukan tenaga kesehatan yang mampu melakukan intervensi secara terstruktur dan berkelanjutan. Salah satunya adalah peran SKM. Apa itu SKM? Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM adalah gelar yang diberikan pada lulusan ilmu kesehatan masyarakat,
profesional SKM memiliki kompetensi untuk 1. Mengelola program kesehatan masyarakat, 2. Melakukan edukasi dan promosi kesehatan, yang ketiga menyusun kebijakan berbasis data, yang keempat melakukan pengawasan dan evaluasi program kesehatan masyarakat, dan yang terakhir mendorong perubahan perilaku di masyarakat. Lulusan SKM dapat bekerja di berbagai sektor seperti puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit, posyandu, sekolah, lembaga pemerintahan, dan organisasi non-pemerintah. Dengan kompetensi yang multidimensi, inilah SKM menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat. Peran SKM dalam menangani kasus gizi. Yang pertama adalah pemantauan status gizi. SKM melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, serta lingkar lengan atas lila untuk mengetahui dan memantau pertumbuhan anak di posyandu maupun sekolah. Hasil pemantauan digunakan untuk menentukan apakah seorang anak mengalami stunting atau tinggi untuk umur rendah, wasting atau berat untuk tinggi rendah, atau underweight, berat untuk rendah. Yang kedua, edukasi gizi dan perubahan perilaku. SKM memberikan penyuluhan mengenai pentingnya makanan bergizi seimbang, ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai umur dan kebutuhan, serta pentingnya diversifikasi pangan lokal. Penyuluhan ditujukan kepada ibu hamil, remaja putri, kader posyandu, dan masyarakat umum agar terjadi perubahan perilaku makanan dan pola hidup. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi program gizi. SKM memastikan pelaksanaan program-program gizi seperti PMT, pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko, tablet tambah darah atau TTD untuk remaja putri dan ibu hamil, pemberian vitamin A untuk balita, dan program 100 hari pertama kehidupan atau HPK mulai dari kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Yang keempat, tata laksana rujukan berjenjang. Bila ditemukan kasus gizi buruk atau sangat berisiko, SKM melakukan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit dan memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat dan pendamping berkelanjutan agar tidak berhenti pada screening saja. Yang terakhir, kolaborasi lintas sektor. SKM bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas sosial, sekolah, kader posyandu, lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui pendekatan terpadu, pendidikan gizi di sekolah, sanitasi lingkungan, ketahanan pangan rumah tangga, dan program ekonomi keluarga. Contoh masalah kurang gizi adalah yang pertama, stunting. Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari standar usia. Yang kedua, gangguan akibat kekurangan yodium. Kondisi akibat kekurangan yodium menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau gondok dan gangguan kecerdasan. Yang ketiga adalah gizi buruk. Keadaan defisiensi energi dan protein berat pada anak menyebabkan tubuh sangat kurus dan fungsi organ terganggu. Yang keempat, AGB atau anemia gizi besi. Anemia akibat kekurangan zat besi ditandai pucat, lemas, dan penurunan konsentrasi. Yang terakhir adalah kekurangan vitamin A. Kondisi kekurangan vitamin A yang menyebabkan gangguan penglihatan atau rabun senja dan menurunkan daya tahan tubuh. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa peran SKM sangat penting dan strategis dalam upaya mencegah dan menangani masalah kekurangan gizi. Melalui edukasi, pemantauan, manajemen program, rujukan yang tepat, dan kerjasama lintas sektor, diharapkan angka kekurangan gizi di Indonesia dapat terus menurun dan target SDGs, terutama Zero Hunger, dapat tercapai. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.